Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Pila, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pagi ini hari Ahad tanggal 16 November tahun 2025, ba'da subuh kita sarapan pagi di Sera-Sera. Ini adalah tempat makan khas bagi jemaah subuh, ba'da subuh dari masjid-masjid yang ada di sekitaran kota Palembang. Dan hari ini saya membawa keluarga, orang tua, ibu dan mertua yang sudah cukup sepuh juga, umur 80 tahun, untuk mencoba kuliner yang ada di Sera-Sera ini. Baik sahabat seiman, seindah apapun fisikmu, pada akhirnya ia akan menjadi tengkorak. Kulit akan memudar, tubuh akan melemah, dan wajah akan ditelan waktu. Tetapi ada kecantikan yang tidak pernah layu, yaitu kecantikan akhlak dan keindahan ibadah. Inilah yang akan menyelamatkanmu di dunia dan memuliakanmu di akhirat. Kalau fisik hanya dikagumi manusia, namun akhlak dan ibadahmu itu dikagumi oleh langit. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 49, surah ke-49 ayat ke-13. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Dunia sering menilai dari penampilan, tapi Allah menilai dari ketulusan hati dan indahnya akhlak. Kebaikanmu kepada manusia akan menjadi lampu yang menerangimu di kubur. Ibadahmu yang istiqomah akan menjadi pelindungmu pada hari di mana tidak ada pelindung selain Allah. Maka berhiaslah dengan apa yang abadi, kerendahan hati, kelembutan tutur kata, dan ibadah yang ikhlas. Karena ketika tubuhmu kembali menjadi tanah, akhlak dan ibadahmu lah yang akan tetap hidup menemanimu. Tubuhmu pasti akan menua, pakaianmu akan usang, dan kecantikanmu akan memudar seiring waktu. Tetapi ada pakaian yang tidak akan pernah rusak. Ada yang tahu? Yaitu pakaian akhlak dan ketaatan. Siapa yang membiasakan akhlak yang baik, maka ia sedang menenun pakaian mulia yang akan ia kenakan di dunia hingga alam akhirat. Karena akhlak adalah wajah kedua seorang mukmin, dan ibadah adalah tiang yang menjaga agar wajah itu tetap bercahaya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 128 dikatakan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Dunia tidak menanyakan siapa yang paling cantik, tetapi Allah menanyakan siapa yang paling tulus hatinya. Manusia melihat senyummu,
tetapi Allah melihat niat di balik senyummu. Dunia menilai dari tuturmu, namun Allah menilai apa yang ingin kau sampaikan dari hati. Maka perbanyaklah kebaikan, perhaluslah akhlak, dan perkuatlah ibadahmu. Karena itulah kecantikan yang akan tetap menemani perjalananmu setelah kematian. Pada hari itu, setiap rupa akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal, akhlak, dan ketaatan. Orang yang membiasakan hatinya hidup, imannya kuat, dan lisannya terjaga, dialah yang menang. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 46, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan soleh yang kekal itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala dan lebih baik untuk dijadikan harapan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Pada akhirnya setiap tubuh akan kembali menjadi tanah. Namun akhlak yang lembut dan ibadah yang terus dijaga akan menjadi cahaya di alam yang tidak lagi menerima penyesalan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Perbanyak istighfar, jaga sholat, lembutkan perkataan, dan kuatkan ketaatan. Karena kelak ketika dunia kehilangan kita, hanya amalan yang ikhlas yang akan memperkenalkan kita kepada Allah dengan wajah yang bercahaya. Perindahlah akhlakmu, tegakkan ibadahmu, sisakan jejak yang membuat para malaikat pun mendoakanmu. Sahabat seiman, dunia bisa menyibukkan kita untuk merawat wajah, tubuh, penampilan. Padahal yang paling butuh dirawat justru hati. Karena fisik akan hancur, namun hati yang baik akan harum sampai ke akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, dikatakan, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari dunia mengajak kita berlomba mempercantik tampilan. Namun Allah mengajak kita memperindah hati, akhlak, dan ketaatan. Karena kecantikan fisik hanya disukai manusia, tetapi keindahan hati disukai Allah. Rawatlah hatimu dengan cara zikir yang tulus, salat yang khusyuk, sedekah yang tersembunyi, perkataan yang lembut, serta sabar yang tidak dipamerkan.
Inilah keindahan yang tidak akan lapuk, tidak akan menua, dan tidak akan ditinggalkan saat mati. Keindahan inilah yang akan memudahkan langkahmu menuju sorga. Sahabatku, sahabat seiman, kita sekarang hidup di dunia yang memuja rupa, yang memuja kulit harus mulus, tubuh yang harus ideal, wajah harus tampil sempurna. Namun dunia lupa bahwa semua tubuh pada akhirnya terkubur di dalam tanah. Dan yang tersisa bukanlah bentuk fisik, tetapi jejak amal, akhlak, dan ketakwaan. Tidak ada yang salah dengan merawat fisik. Islam pun mengajarkannya. Tetapi ketika perhatian pada tubuh melebihi perhatian pada hati, nah, disitulah manusia mulai kehilangan arah. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Surah Al-Bayyinah ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Pada akhirnya yang Allah nilai bukan seberapa indah wajahmu, tetapi seberapa lembut jiwamu. Bukan seberapa kuat tubuhmu, tetapi seberapa ikhlas hatimu. Bukan seberapa terkenal namamu, tetapi seberapa banyak kebaikanmu yang tidak diketahui siapapun. Fisikmu akan menjadi tanah, namun akhlakmu akan menjadi cahaya, menyertaimu dalam kubur, melindungimu di padang mahsyar, dan menuntunmu menuju rahmat Allah. Untuk itu, perbanyaklah akhlak yang meneduhkan, bukan yang menyombongkan. Ibadah yang tersembunyi, bukan ibadah yang dipamerkan. Senyum yang menguatkan, bukan senyum yang dimanipulasi. Sedekah yang meringankan, bukan sedekah yang menghitung untung rugi. Doa yang merendahkan hati, bukan doa yang memamerkan kesalehan. Karena di akhirat, satu-satunya kecantikan yang diperiksa malaikat adalah apakah hatimu pernah mengingat Allah di saat orang lain lalai? Apakah akhlakmu pernah menguatkan seseorang tanpa ia tahu? Apakah ibadahmu dilakukan karena cinta, bukan karena ingin dilihat? Itulah keindahan yang tidak akan pudar, bahkan ketika wajah telah hilang dan suara telah diam. Maka mulai hari ini, rawatlah hatimu, sebagaimana engkau merawat penampilanmu. Perindahlah akhlakmu, sebagaimana engkau memperindah pakaianmu. Karena kelak, hanya itu yang akan menjemputmu dengan cahaya. Baik sahabat Pila, sebarkan kebaikan ini, semoga terus menjadi amal jariah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.